Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dipta. Di sini saya akan mempresentasikan suatu buah video praktek untuk ujian pelatihan CMSA. Di sini saya diberikan tugas untuk melakukan pembuatan bahasa iklan dengan metode marketing 1.0 hingga marketing mix. Di mana saya juga diminta untuk menganalisa kelemahan dan kekurangan dari masing-masing strategi marketing yang ada. Di sini saya akan mengangkat studi kasus pada toko roti dan kue. Oke, sebelum mulai, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan evolusi konsep dari pemasaran marketing 1.0 hingga 6.0. Mana evolusi ini menggambarkan pergeseran fokus utama pemasaran seiring dengan perubahan ekonomi, teknologi, dan juga perilaku konsumen. Sini saya akan menentukan konsep dari masing-masing marketing, fokus utamanya apa, dan era serta ciri-ciri kunci dari masing-masing marketing yang ada. Kita mulai dari marketing 1.0. Di mana marketing 1.0 fokus utamanya adalah produk. Dengan dibuat dalam era industri dengan ciri utama adalah pemasaran produksi pada suatu produk atau produk sentrik yang tujuannya adalah menjual sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang mampu membeli. Kemudian muncullah setelah marketing 1.0 muncullah marketing 2.0 yang mulai menginginkan kepada pelanggan, di mana ciri-cirinya adalah pemasaran bersemata customer centric. Kita lihat perbedaan dari 1.0 dan 2.0 adalah kalau 1.0 pada produk, sedangkan 2.0 pada customer. Lalu setelah itu kita masukin ke marketing 3.0. Sini masuk ke akan berbeda, mana pada 3.0 fokus utamanya pada nilai kemanusiaan. Jadi kita lihat di sini bahwa pemasaran bersifat nilai kemanusiaan dan memperlakukan konsumen sebagai manusia seutuhnya dengan pikiran, hati, dan jiwa. Di mana fokusnya adalah making the world a better place. Berikutnya marketing 4.0 kita masukin era fokus utamanya pada digitalisasi, di mana semuanya harus terkonektivitas, baik itu pada pemasaran online dan online itu harus kita dapat mematukannya. Berikutnya di marketing 5.0 kita masuk ke teknologi untuk kemanusiaan, dengan pemasaran mulai berbasis teknologi seperti AI, big data, dan sebagainya. Tema tujuan dari marketing 5.0 adalah untuk meniru pemasar manusia untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai dari seluruh perjalanan pelanggan. Dan terakhir adalah marketing 6.0 yang fokus utamanya adalah keberlanjutan dan teknologi. Mana di marketing 6.0 ini konsep yang muncul berpusat pada integrasi teknologi dan keberlanjutan, mana untuk mencapai dampak sosial dan lingkungan yang positif atau human center and sustainability. Dan terakhir adalah itulah ciri-ciri dari marketing 1.0 hingga 6.0. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya pada studi kasus bahasa iklan untuk toko roti dan kue. Kita mulai dari marketing 1.0. Kita ketahui bahwa marketing 1.0 itu fokus utamanya adalah produk centric atau fokus pada produk dan fungsinya. Bila kita ingin menggunakan marketing 1.0, maka bahasa iklan yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut. Roti gandum utuh, murni, padat, harga murah, beli sekarang, di mana dalam kata-kata ini kita menekankan kualitas dasar dan harga. Di mana tujuan dari marketing 1.0 adalah menjual produk seutuhnya, maka kita lihat bahasa iklannya di sini murni untuk benar agar orang ingin membeli produk kita dengan segera.
Next, bagaimana bila kita masuk ke marketing 2.0? Di sini kita lihat sudah mulai ke customer oriented. Jadi kita akan melihat apa yang diinginkan oleh si customer. Jadi makanya bahasa iklannya akan berganti. Jadi bahasa iklannya akan jadi pilih coklat atau keju. Roti kami dibuat sesuai selera Anda. Di mana kelezatan yang Anda inginkan? Kita lihat di sini menekankan pilihan dan kepuasan pelanggan. Jadi pada marketing 2.0 kita melihat apa sih yang benar-benar pelanggan inginkan dari produk kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke marketing 3.0. Di mana masuk ke fokus utamanya adalah human centric, di mana fokus pada nilai, aspirasi, dan menjadikan dunia lebih baik. Jadi bahasa iklannya akan tentu saja berubah dari marketing 1.0 dan 2.0. Kita lihat. Setiap gigitan mendukung petani lokal. Roti organik kami, Kopimil akan membaikkan bersama, beli rasa, bagikan kebaikan. Di mana dalam bahasa iklan ini kita bisa lihat bahwa kita fokus bahwa keberlanjutan, bahwa dengan membeli roti ini maka kita akan membantu petani lokal. Sudah kita lihat dapat menemukan produk dengan purpose atau tujuan sosial yang diinginkan. Itulah marketing 3.0. Kita lanjutkan ke marketing 4.0. Ke tradisional to digital. Jadi kalau kita bisa lihat dari biasa yang menjual produknya offline mulai ke online. Yaitu dapat menggabungkan interaksi online dan offline dan customer advocacy. Kita lihat bahasa iklannya. Lihat brand kamu baru kami di Instagram. Beli di toko, upload foto dengan roti masa kini dan dapatkan diskon 10%. Jadilah duta rasa kami. Kita lihat di iklan ini kita mulai menggabungkan penjualan offline dengan penjualan online dengan bantuan media sosial Instagram, dan tentu saja kita menggunakan namanya hashtag. Kita menciptakan suatu hashtag yang menarik untuk konsumen akan mau membeli secara online. Maka dengan ini kita lihat akan ada interaksi digital dan adanya word of mouth secara digital. Kita tahu bahwa word of mouth secara digital kita bisa membuat viral toko roti kita dari mulut ke mulut sehingga membuat iklan kita secara gratis. Setelah kita masuk ke 4.0, kita masuk ke marketing 5.0. Di mana fokus utamanya adalah teknologi for humanity. Di sini kita bisa mulai menggunakan teknologi seperti AI, Big Data untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai. Kita lihat bahasa iklannya bagaimana sih untuk marketing 5.0. Kita lihat algoritma rasa kami merekomendasikan kue terbaik untuk Anda. Dapatkan rekomendasi kue ulang tahun yang sempurna berdasarkan riwayat pesan Anda. Coba AI Cake Finder di website kami. Kita lihat di dalam hal ini kita mulai menggunakan teknologi AI untuk membantu penjualan kita. Di mana teknologi AI ini dipergunakan untuk namanya melihat sejarah histori dari belanja pelanggan. Jadi misalkan tidak lihat itu kecenderungan membeli roti coklat, maka AI akan menambahkan kue coklat yang lezat untuk pelanggan A tersebut. Lihat, kita mulai menggunakan teknologi untuk personalisasi dan pengalaman belanja konsumen. Nah, kita sudah masuki marketing 6.0. Fokus utamanya metaverse dan immersive, yaitu menciptakan pengalaman immersif, koneksi yang mendalam di dunia virtual atau fisik. Maka otomatis bahasa iklannya akan berbeda. Lihat, kunjungi meta bakery kami di VR. Cium aroma kue virtual, desain kue impian Anda secara teliti, lalu pesan versi nyatanya untuk diantar ke rumah Anda.
Di sini kita mulai menggunakan namanya benar-benar teknologi digital sepenuhnya, di mana kita bisa melihat menggabungkan teknologi digital dan teknologi virtual, di mana konsumen akan membuat kue secara virtual, dan kita sebagai toko kue tersebut harus mampu menciptakan hayalan yang diciptakan oleh si konsumen tersebut. Itulah bahasa iklan dari marketing 6.0. Dan terakhir kita bahas iklan dalam marketing mix, baik 4P maupun 7P. Di mana fokus utama dari marketing mix adalah technical framework, mana fokus pada kombinasi elemen strategis. Ini kita lihat bahasa iklannya bagaimana. Nikmati diskon 50% untuk semua roti di atas jam 8 malam. Bahasa premium, harga mulai dari 15.000, ikuti demo packing gratis setiap akhir pekan. Dan dimana kita lihat dalam marketing mix ini kita harus mampu mengaktifkan semua P yang ada, entah kita menggunakan 4P ataupun 7P. Dimana kita lihat roti di atas jam 8 malam diskon, berarti kita flash bahwa daripada roti kita masih dibuang, maka kita akan lakukan diskon 50%. Bahan premium, untuk meyakinkan bahwa produk kita adalah produk yang baik. Terus naik price dengan harga, pemilihan harga, dan demo packing gratis setiap akhir pekan dan promosinya. Itulah mana marketing mix. Bahasa iklan harus mampu menggabungkan semua marketing mix yang ada. Maka sebaiknya pilih baik-baik apakah kita akan menggunakan 4P atau 7P. Itulah bahasa iklan yang mungkin kita lakukan pada semua marketing yang ada, termasuk marketing X. Lalu, adakah kelemahan masing-masing marketing tersebut? Kita lihat berikutnya. Kita akan menganalisa kelemahan dan kekurangan dari strategi marketing yang ada. Kita lihat, setiap model pemasaran meskipun merupakan evolusi memiliki kelemahan jika digunakan secara tunggal atau tidak direkam dengan konteks yang tepat. Kita lihat apa sih kekurangannya, kelemahan dan kekurangan model pemasaran. Kita mulai dari marketing 1.0. Kita lihat kekurangan dari marketing 1.0 adalah mengabaikan pelanggan. Kita lihat karena marketing 1.0 berfokus pada produk, mereka pasti akan mengabaikan pelanggan. Dengan tidak akan ada dialog, hanya mendorong produk dan terdapat pesaing yang lebih fleksibel. Dalam hal ini tujuannya adalah jual. Kita tidak peduli apakah pelanggan itu puas atau tidak. Karena itu maka tidak akan timbul namanya loyalitas. Karena pelanggan hanya membeli karena fungsi dasar atau harga. Jadi dalam hal ini bila kita tidak lagi diskon atau promo, pelanggan kemungkinan tidak akan namanya comeback. Jadi tidak ada continuing dari pelanggan kita. Next, kelemahan dari marketing 2.0. Kita lihat, karena terfokus pada pelanggan, jadi terlalu banyak pilihan. Dan ini akan membuat pelanggan overwhelmed atau terlalu terpuaskan, sehingga komoditi harga fokus pada penggunaan dasar sering ujung pada perang harga. Jadi kelemahannya adalah jadinya pelanggan A ingin roti A, pelanggan B untuk B, sehingga akan terlalu banyak pilihan roti dan membuat pelanggan bingung. Akhirnya malah pelanggan akan lari karena terlalu banyak pilihan yang ada. Kelemahan lainnya adalah minim koneksi emosional, yang mana dalam marketing ini belum menyentuh nilai-nilai yang lebih dalam. Itulah kelemahan dari marketing 2.0. Next, dari marketing 3.0 kita lihat risiko greenwashing, di mana jika pesan nilai tidak didukung oleh tindakan nyata dapat merusak reputasi. Terus biaya tinggi, seringkali membutuhkan investasi lebih pada sumber daya etis dan organik.
Dan pesan terlalu kompleks, tidak semua pelanggan peduli dengan fitur perusahaan. Kita lihat, karena ini kan sustainability, kadang-kadang ada pelanggan yang masih bodoh. Dan karena terlalu banyak kata-kata yang tidak mengerti, akhirnya kita bisa sustain usahanya kita. Oke, kita lanjutkan ke kelemahan dari marketing 4.0. Kita lihat ke kelemahannya adalah ketergantungan digital. Karena ketergantungan digital ini berisiko kehilangan pelanggan yang tidak aktif di dunia digital. Kita lihat, kita harus menentukan pelanggan yang tidak selalu aktif digital. Dan karena seni digital maka akan hilang kontrol. Mana kita pelanggan menjadi advokat, feedback negatif dapat menyebar sangat cepat. Kita lihat, berita positif akan lambat menyebar dan berita negatif akan sangat sekali cepat menyebar. Jadi, bila kita tidak kontrol, bila menerapkan marketing 4.0, maka akhirnya akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Di sini juga kita harus membutuhkan kualitas konten tinggi, karena harus terus-menerus menarik perhatian audiens digital yang terdistraksi. Ya, tentu kita harus bisa lihat. Kita harus mengupload TikTok dan sebagainya secara terus-menerus seperti itu. Kita masuk ke 5.0, di mana kelemahan utamanya adalah isu privasi data, mana penggunaan data dan AI yang inklusif dapat menimbulkan kebutuhan etika dan privasi. Kita tahu sendiri kalau AI itu bukanlah manusia, jadi tidak akan bias namanya etika. Mereka belum tahu namanya apa yang baik dan benar di manusia. Terus kelemahan berikutnya adalah investasi teknologi mahal. Dimana di sini kita memerlukan investasi teknologi yang tinggi dan juga keahlian yang besar. Mulai ke AI, maka kita perlu seseorang yang benar-benar ahli dalam AI tersebut. Dan kelemahan yang terakhir adalah kurang sentuhan manusia. Mana pengalaman yang terlalu tua manusia dapat terasa dingin dan tidak personal. Jadi merasa pelanggan akan merasa terabaikan karena kurangnya perhatian dari manusia. Nah, itulah kelemahan dari 5.0. Bagaimana dengan 6.0? Kita lihat. Akses terbatas. Keterlibatan metaverse atau VR masih terbatas pada segmen pasar tertentu. Kita lihat di Indonesia untuk segmen ini mungkin masih rendah. Karena hanya orang-orang yang berduit lah yang mampu masukkan ke metaverse. Next, biaya pengembangan sangat tinggi. Kita harus membangun lingkungan virtual yang imersif, membutuhkan modal dan waktu yang besar. Dan fokus terlalu niche dan berfungsi mengabaikan pasar konvensional yang lebih besar. Itulah kelemahan dari masing-masing marketing yang ada. Terakhir adalah kekurangan dan kelemahan dari strategi marketing niche atau baik corporate maupun seperti. Kita lihat kelemahan pertama yaitu marketing ada berfokus pada internal perusahaan. 4P, nih mas. Hotel 4P, product price, price and promotion, dia terlalu berpusat pada penjualan dan kurang pada pengalaman atau kebutuhan pelanggan. Dimana kita hanya melihat fokus dari apa yang kita miliki, tapi tidak melihat apa kebutuhan sebenarnya kebutuhan dari pelanggan. Itulah fokus perusahaan. Statistik dan kagum. Dimana marketing mix cenderung statis dalam dunia yang bergerak cepat seperti marketing 4.0 ke atas, kombinasi 4P atau 7P perlu diubah secara dinamis dan kerangka ini kurang mendorong adaptasi cepat. Dan kelemahan berikutnya adalah tidak memasukkan relationship. Model ini kurang menekankan pada pentingnya membangun hubungan jangka panjang, loyalitas, advokasi pelanggan yang menjadi fokus utama marketing 3.0 ke atas. Dan kekurangan kelemahan terakhir adalah kurangnya mendorong kreativitas. Marketing mix ini terlalu berpegang pada kerangka dapat membatasi inovasi di luar elemen yang ditentukan. Itulah kelemahan dan kekurangan dari strategi marketing dari 1.0 hingga 6.0 dan diikuti dengan strategi marketing mix. Kita lihat semua ini kalau bila kita dalam tunggal adalah
mereka memiliki kelemahan masing-masing. Maka solusinya adalah kita harus dapat lakukan strategi pemasaran yang paling efektif saat ini adalah menggabungkan rangka taktis marketing mix baik 4P maupun 6P dengan nilai-nilai human centric dari evolusi pemasaran 3.0 ke atas dan didukung oleh teknologi 4.0 dan atau 5.0. Oke, itulah video dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita akan ketemu lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.